Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahur Rahman Ar-Rozi dari kelas 12 MIPA 5. Pada kali ini saya akan menjelaskan pengertian dari perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, perusahaan jasa, dan beserta contoh-contoh dari perusahaan ketiga tersebut. Nah, langsung saja. Yang pertama itu ada perusahaan manufaktur. Perusahaan manufaktur adalah perusahaan industri pengolahan yang mengolah bahan baku menjadi barang setengah jadi atau barang jadi. Perusahaan manufaktur identik dengan pabrik yang mengaplikasikan mesin-mesin, peralatan, teknik rekayasa, dan tenaga kerja. Nah, contoh dari perusahaan manufaktur itu ada Holcim Indonesia Tbk, bergerak di bidang subsektor semen. Yang kedua ada Citra Turbindo Tbk, yang bergerak di bidang subsektor logam dan sejenisnya. Yang ketiga, Green Cartage Tbk, yang bergerak di bidang subsektor mesin dan alat berat. Lalu yang keempat, Asia Pacific Fibers Tbk, yang bergerak di bidang subsektor tekstil dan garmen. Lalu yang kelima, ada Kimia Farma Tbk. Kimia Farma Tbk bergerak di bidang dalam subsektor farmasi. Nah, yang kedua, perusahaan dagang. Perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatannya membeli, menyimpan, dan menjual kembali barang dagangan tanpa memberi nilai tambah. Dalam hal ini, nilai tambah ibarat mengolah, mengubah sifat atau bentuk barang aslinya sedemikian rupa sehingga barang tersebut memiliki nilai jual yang tinggi. Lalu contoh-contoh dari perusahaan dagang. Nah, yang pertama itu ada PT Sumber Alvaria Trijaya Tbk, yang biasa kita lebih kenal dengan sebutan Alfamart. Perusahaan ini bergerak di bidang toko swalayan. Lalu yang kedua, PT Indomarko Prismatama, atau yang bisa kita kenal atau lebih kita kenal dengan Indomaret, bergerak dalam bidang pendistribusian barang dan kebutuhan pokok. Lalu yang ketiga ada PT Matahari Putra Prima, yang utamanya bergerak dalam pengoperasian toko retail modern yang berfokus pada barang-barang konsumen dengan perputaran yang cepat. Lalu yang keempat, PT Bestulindo, merupakan perusahaan yang berdiri sejak tahun 2012 dalam kegiatan industri. Yang kelima, PT Transmart, yang bergerak di bidang jasa retail atau bergerak di bidang dagang. Nah, yang terakhir atau yang ketiga, perusahaan jasa. Perusahaan jasa merupakan perusahaan yang kegiatan utamanya melakukan penjualan dan penawaran produknya dalam bentuk pelayanan atau jasa. Perbedaan proses kegiatan dan produk yang dihasilkan menjadi siklus akuntansi. Perusahaan jasa juga berbeda. Contoh dari perusahaan jasa adalah yang pertama, PT Jasa Marga Tbk, bergerak di bidang penyedia layanan jalan tol dan bisnis terkait lainnya. Yang kedua ada perusahaan listrik negara atau PLN. Perusahaan ini bergerak di bidang pembangkitan tenaga listrik. Yang ketiga ada PT Indosat Tbk. Nah, PT Indosat Tbk adalah salah satu perusahaan penyedia jasa telekomunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Yang keempat ada PT Garuda Indonesia Tbk. PT Garuda Indonesia Tbk merupakan badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa angkutan udara niaga. Nah, yang terakhir atau yang kelima, PT Telkom Indonesia. PT Telkom Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang jasa layanan teknologi informasi dan komunikasi dan jaringan telekomunikasi di Indonesia. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.